Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang halal bihalal, karena memang masih dalam suasana bulan Syawal. Halal bihalal ini artinya saling halal menghalalkan, maaf memaafkan, bebas membebaskan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran supaya saling maaf memaafkan. Falyafu wal yasfahu, kata Allah. Hendaknya kita saling maaf memaafkan. Wal yasfahu, dan saling berjabatan tangan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kita ingin mendapatkan ampunan Allah? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya saling maaf memaafkan dan berjabatan tangan. Fadilah saling maaf memaafkan dan berjabatan tangan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dosa hakul adami itu berat, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau kita sudah saling memaafkan. Wa inna haqqal adami mabniun alal musahah. Dosa hakul adami itu berat, belum dimaaf oleh Allah kecuali kalau kita sudah saling maaf memaafkan. Maka hukum halal bihalal itu adalah wajib. Oleh karenanya, kalau kita merasa bersalah, jangan takabur, jangan gengsi-gengsi, jangan malu-malu. Segeralah meminta maaf. Ikuti bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah melakukan kesalahan, makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Nabi Adam mengakui kesalahannya. Sehingga setelah diturunkan oleh Allah dari surga ke planet bumi, selama 200 tahun Nabi Adam menangis. Tidak pernah melihat ke langit karena saking malunya kepada Allah Subhanahu, dan baca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Akhirnya diangkat derajat lagi oleh Allah. Ikuti bapak moyang kita Nabi Adam. Jangan diikuti kelakuan iblis. Salah, enggak ngerasa salah. Merasa benar terus, bahkan menyalahkan orang lain. Kelakuan iblis itu yang kayak begitu. Iblis melakukan kesalahan. Allah ceritakan dalam Al-Quran kesalahan iblis. Di antaranya, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis diperintah oleh Allah supaya memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Nggak mau dia, illa iblis. Kena takabur dia. Merasa diri lebih mulia daripada Adam. Ana khairum min, kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, Adam engkau ciptakan dari tanah, wa khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah.
Nggak mau amat gua, kata iblis, ngehormat ke si Adam. Takabur dia kan, melakukan kesalahan tuh karena ketakaburan. Terus nggak ngerasa salah karena ketakaburan, bahkan menyalahkan kepada Allah sebagai iblis. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Fabima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menyesatkanku ya Allah. Nyalahin Allah coba. Nggak ngerasa salah, takabur dia. Akhirnya direndahkan derajatnya oleh Allah. Jadi jauh dari Allah. Man takabbarahu fiduh. Orang yang takabur direndahkan derajatnya oleh Allah. Padahal kalau kita berbicara ilmu, iblis itu ilmunya luar biasa deh. Pernah jadi dosen para malaikat karubin, pernah jadi dosen para malaikat ruhaniin. Pengalaman ibadahnya luar biasa iblis itu. Pernah tawaf di Baitul Ma'mur, pernah jadi juru kunci surga. Tapi karena takabur akhirnya jadi jauh dia dari Allah. Direndahkan derajatnya oleh Allah. Jadi jangan kita ikuti kelakuan iblis ya. Ikuti kelakuan bapak moyang kita Nabi Adam. Melakukan kesalahan, merasa bersalah, meminta maaf, baca istighfar. Tawadu. Man tawadoa rufi'a, orang yang tawadu diangkat derajatnya oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam jadi dekat lagi dengan Allah. Orang takabur walaupun pengen benar susah karena terhalang oleh ketakaburan. Makanya harus kita bersihkan hati kita itu dari sifat takabur. Jangan dipiara sifat takabur dari dalam hati kita. Dan Allah benci kepada kita yang takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Susah untuk jadi benar kalau kitanya selalu takabur. Kadang kita pengen jadi orang benar, tapi karena terhalang oleh ketakaburan, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Contohnya seperti iblis juga. Pernah di zaman Nabi Musa, iblis pengen sadar gitu kan. Kata iblis, ya Allah, dulu saya ini dekat denganmu ya Allah. Sekarang saya jadi jauh darimu ya Allah. Karena perbuatan dosa saya. Pengen rasanya saya ini taubat, jadi dekat lagi denganmu ya Allah. Oh iya ya, sekarang Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Musa. Saya mau datang kepada Nabi Musa, saya mau minta petunjuk kepada Nabi Musa, gimana caranya supaya tobat saya diterima oleh Allah. Datanglah iblis ke rumah Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Nabi Musa. Kata iblis, Kangjeng, pertama kedatangan saya ke sini, saya silaturahmi. Kedua, saya ingin memperkenalkan diri, saya ini iblis. Datang ke sini pengen taubat. Kamu kan dekat dengan Allah. Coba tolong tanyakan kepada Allah, gimana caranya supaya taubat saya diterima oleh Allah. Saya pengen taubat, pengen jadi orang benar lagi. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah. Kata Allah, Musa, sampaikan kepada iblis, kalau tobatnya mau diterima, gampang. Ngehormat aja ke kuburan Nabi Adam.
saya terima tobatnya, kata Allah. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis. Kata Nabi Musa, iblis, kalau tobat sampean pengen diterima oleh Allah, kata Allah gampang. Kamu disuruh ngehormat ke kuburan Nabi Adam. Allah terima tobat kamu. Mikir iblis kan, waduh si Adam masih hidup aja gua disuruh ngehormat nggak mau, apalagi ini udah mati. Males amat gua, gengsi amat gua. Ayo udahlah palang, kata iblis. Akhirnya nggak jadi dia tobat karena terhalang oleh ketakaburan. Karena terhalang oleh ketakaburan. Jadi harus dibersihkan sifat-sifat takabur dari dalam hati. Sifat-sifat gengsi dari dalam hati. Susah kita jadi orang benar kalau takabur terus. Kalau gengsi terus. Makanya man takabarahu fido, orang yang takabur mah rendah terus derajat. Nggak bakalan diangkat derajat. Susah untuk jadi orang benar kalau kita takabur terus. Contoh kalau buat kita nih, kadang kita pengen berjamaah ke masjid. Begitu udah deket masjid, kita lihat yang jadi imam itu orang yang kita benci kan. Waduh, si Anu yang jadi imam lagi. Ay males amat gue lah. Ngemakmum kasih datang, sebalik gue. Akhirnya nggak jadi kita mau berjamaah karena terhalang oleh kebencian, ketakaburan tadi. Jadi harus dibersihkan hati kita. Siapapun yang jadi imam, orang yang kita cintai kah, orang yang kita benci kah, waktunya berjamaah, kita harus jadi makmum yang ngemakmum kita. Ya, masalah pribadi nggak usah dibawa-bawa ke masjid, nggak usah dibawa-bawa ke sholat. Semua kita sama rata menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, nggak jadi itu iblis, kepalang dia bilang. Jadi kita juga kalau apa itu prinsipnya udahlah palang goma, kayak iblis sudah gitu. Nah itu ya. Jadi kalau kita merasa bersalah, jangan takabur. Segeralah minta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi Musa, kita tahu dalam sejarah beliau orangnya emosional ya. Kalau udah emosi itu nggak bisa ngendaliin emosi. Karakternya memang udah kayak begitu. Sampai-sampai kakaknya aja Nabi Harun kan pernah dijenggut itu oleh Nabi Musa. Dijenggut rambut dengan jenggotnya itu. Tapi oleh Allah Nabi Musa disifati minal mutawaddi'in, termasuk orang yang tawadu. Di mana letak ketawaduan Nabi Musa? Padahal Nabi Musa orangnya emosional. Ternyata letak ketawaduannya Nabi Musa itu, kalau Nabi Musa sudah sadar dari keemosiannya, beliau nggak malu-malu, nggak gengsi-gengsi gitu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Hatta anak kecil sekalipun nggak malu-malu beliau minta maaf. Ternyata di situ letak ketawaduannya itu. Sehingga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi yang mendapatkan gelar Kalimullah. Ikuti Nabi Musa itu ya. Kadang kita makan takabur, teu hayang amat aing minta hampura kasih eta. Gengsi. Takabur kayak iblis kalau kita kayak begitu itu. Nggak mau amat gue minta maaf ke si eta. Gengsi.
Seharusnya si Anu yang minta maaf sama gua, karena gua lebih tua umurnya. Nah, itu juga udah bagian dari takabur. Terus kalau ada saudara kita atau kawan kita meminta maaf kepada kita, maka bijaksanalah kita. Beri saudara kita maaf. Jangan takabur. Jangan sombong. Walaupun hati kita memang pernah tersakiti, pernah dikecewakan, kita harus bisa memberi maaf kepada saudara kita yang minta maaf. Allah saja akan memberi maaf kepada siapapun hambanya yang meminta maaf, sebesar apapun kesalahannya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Maka kita pun sebagai hambanya harus bisa memberi maaf kepada saudara kita yang minta maaf. Walaupun hati kita pernah disakiti, dikecewakan. Kalau kita tidak mau memberi maaf kepada saudara kita yang minta maaf, berarti kita sudah melebihi Allah. Allah saja mau memberi maaf kepada hambanya yang minta maaf sebesar apapun dosa. Kita nggak mau ngasih maaf kepada saudara kita yang minta maaf, berarti melebihi Allah kita kan. Takabur kita. Iblis pernah datang ke istana Firaun. Ngobrol-ngobrol iblis dengan Firaun itu. Wih, gimana lu iblis? Udah lama baru nongol lu. Iya on, sibuk gua. Ngobrol ke sana sini iblis dengan Firaun itu. Terus kesininya kata iblis, on, lu itu keterlaluan on. Kata Firaun, keterlaluan apa saya iblis? Lah itu lu ngaku-ngaku Tuhan lu, bangetan lu, kurang ajar lu itu. Gua aja nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Lu baru anak kemarin aja udah berani-beraninya lu ngaku Tuhan. Umur lu berapa sih on? 500 tahun kata Firaun. Alah, lu baru punya umur 500 tahun aja udah sombong lu ngaku-ngaku Tuhan. Gua mah umurnya udah puluhan ribu tahun. Sebelum bapak moyang lu Adam diciptakan, gua udah diciptain. Tapi gua nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Kurang ngajar lu itu on. Terus on, kata iblis, lu bisa nggak jalan di atas air, menempuh jarak jauh dalam waktu singkat, jalan di udara? Nggak bisa, kata Firaun. Kata iblis, gue mah bisa, jalan di atas air gue bisa, jalan di udara bisa, menempuh jarak jauh dalam waktu singkat gue bisa. Tapi gue nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Kurang ngajar lu itu on. Sombong lu. Terus harta kekayaan lu semana sih on? Ya senegeri Mesir, kata Firaun. Kata iblis, baru senegeri Mesir aja udah sombong lu ngaku-ngaku Tuhan. Harta kekayaan gue mah sedunia di mana-mana ada, termasuk di Kebon Jaya ada kekayaan gue. Tapi gue nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Sombong lu itu. Tobat lu itu. Kata Firaun, kalau begitu iblis yang benar itu Musa dong. Iya. Ya udah, pokoknya besok saya mau datang ke rumah Nabi Musa. Saya mau iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Bagaimana kata iblis? Kata iblis, iya sih on. Memang benar kalau lu besok mau datang ke rumah Nabi Musa, terus iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi gua kasihan sama lu on.
Sebab kalau lu besok datang ke rumah Nabi Musa, iman kepada Tuhannya Nabi Musa, nama lu itu dikemanain, on? Kan lu udah ngaku-ngaku Tuhan, lu udah disembah-sembah sama warga Mesir, kan? Allah ceritakan dalam Al-Quran, Fir'aun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi lu udah dianggap Tuhan kan, udah disembah-sembah sama warga Mesir. Kalau besok lu datang ke rumah Nabi Musa, iman kepada Tuhan Nabi Musa, nama lu dikemanain, on? Iya juga ya, Iblis. Iya, gue mau kasihan nama lu. Jadi gimana ini, Iblis? Ya udah kepalang, terusin aja. Nah, itu kepalang kelakuan Firaun juga tuh. Di samping kelakuan iblis. Jangan diikuti ya. Terus kata iblis, on, memang lu jelek, lu nyaingin Allah. Allah ngaku Tuhan, lu ngaku Tuhan, berarti kan lu nyaingin Allah. Tapi ada yang lebih jelek daripada lu, on. Kata Firaun, siapa itu iblis? Yang paling jelek itu adalah orang yang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya yang minta maaf. Dia lebih jelek daripada lu, on. Kata Firaun, kok begitu, iblis? Iya, karena dia mau udah ngelebihin Allah. Allah aja maha pemaaf, maha pengampun, innahu wal ghafurur rahim. Dia nggak mau ngasih maaf sama saudaranya yang minta maaf, berarti kan melebihi Allah. Kalau lu cuma nyaingin Allah, kalau dia kan ngelebihi Allah, berarti lebih parah dia daripada lu. Oh iya juga, iblis. Udah, makanya terusin aja, on, palang lah. Nah itu ya. Dan di dalam saling maaf memaafkan itu disunahkan kita berjabatan tangan, wal yasfahu ya. Sunnah kita berjabatan tangan. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, karena telunjuk kanan kita ini uratnya nyambung ke hati. Telunjuk kanan kita ini uratnya nyambung ke hati. Buktinya apa? Buktinya, coba rasakan dalam hati di saat hati kita marah, terus kita memarahi, nunjuk-nunjuk pakai telunjuk, tolol lu, goblok lu. Itu hati kita mantep nggak? Marah sambil nunjuk-nunjuk pakai telunjuk, tolol lu, goblok lu, mantep kan hati kita. Coba kalau nunjuk-nunjuknya pakai jari tengah, kan, tolol lu, camplang hati, nggak mantep. Atau pakai manis, tolol lu, goblok lu, nggak mantep. Atau pakai kelingking, tolol lu, goblok lu, nggak mantep. Atau pakai jempol, tolol lu, goblok lu, nggak mantep. Tapi kalau pakai telunjuk mah mantep, karena urat telunjuk ini nyambung ke hati. Makanya telunjuk dalam bahasa Arab disebut sababah, bisa dipakai untuk mencaci maki. Juga dalam tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, telunjuk kanan kita ini kan kita angkat ketika mengucapkan hamzahnya lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika mengucapkan hamzahnya lafaz illallah, kita angkat telunjuk kanan kita, yang memberikan isyarat kepada tauhid. Jadi kumpul tuh 3 tauhid. Tauhid bil isyarah, angkat telunjuk. Tauhid bil lisan, mengucapkan illallah. Tauhid bil qalbi, menekankan tiada Tuhan selain Allah. Jadi mantap kan hati kita itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kesunahan mengangkat telunjuk ketika mengucapkan hamzahnya lafaz illallah hanya di dalam tahiyat. Di luar tahiyat nggak ada kesunahan. Seperti dalam tahlilan, nggak ada kesunahan mengangkat telunjuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada kesunahan mengangkat telunjuk. Hanya dalam tahiyat kesunahan mengangkat telunjuk. Makanya telunjuk juga dalam bahasa Arab disebut masbihah. Masbihah itu artinya bisa dipakai untuk mensucikan Allah. Atau misalnya kita ditanya, Tuhan ada berapa? Kita dipinta supaya ngejawab isyarah pakai jari tangan. Pasti kita ngejawabnya dengan cara ngangkat telunjuk kan. Tuhan berapa?
mantep rasanya. Coba kalau kita pakai jari tengah, Tuhan berapa? Satu juga, tapi hati camplang, nggak mantep. Tuhan berapa? Pakai jari manis. Satu juga memang, tapi hati camplang, nggak mantep. Tuhan berapa? Pakai kelingking. Satu juga, tapi hati camplang, nggak mantep. Tuhan berapa? Pakai jempol. Satu juga, tapi hati camplang, nggak mantep. Coba pakai telunjuk. Tuhan berapa? Wih, mantep rasanya. Karena urat telunjuk kanan kita ini nyambung ke hati. Makanya di dalam salaman sunnah jabatan tangan. Jadi obat ngunek-ngunek itu, bersalaman itu. Sehingga di dalam bersalaman dengan orang yang kita benci, sesudah bersalaman itu hati terasa plong. Karena bertemu tuh dalam salaman urat telunjuk kanan kita dengan telunjuk kanan musuh kita. Telunjuk kanan kita nyambung ke hati kita, telunjuk kanan musuh kita nyambung ke hatinya, sehingga hati ketemu hati. Yang kita rasakan sesudahnya plong hati kita itu. Makanya bersalaman itu jadi obat ngunek-ngunek, jadi obat iri dengki. Tapi yang kita rasakan kalau salaman dengan orang yang kita cintai, ringan hati. Karena tidak disertai dengan melawan hawa nafsu. Tapi kalau salaman dengan orang yang kita benci, berat. Karena disertai dengan melawan hawa nafsu. Tapi pahalanya lebih besar itu, salaman dengan orang yang kita benci itu. Karena disertai dengan melawan hawa nafsu. Afdolul a'mal matakrahu alaihin nufus. Amal ibadah yang paling afdol itu adalah amal ibadah yang disertai dengan melawan hawa nafsu. Makanya kita harus bisa tuh. Kita diundang, musuh kita juga diundang. Musuh kita datang duluan, kita belakangan. Nah, kita begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman kita. Kalau sama orang yang enggak kita benci, ringan rasanya. Begitu salaman, begitu mau salaman sama orang yang kita benci, berat hati. Tapi harus kita paksakan. Paksakan, pahalanya lebih afdol, 70 derajat. Lebih afdol. Abdul amal matakrahu alai nufus. Kita paksain salaman. Rasakan dalam hati sesudahnya itu plong. Udah beres salaman, nggak ada lagi tempat yang kosong kecuali dekat musuh, berat. Tapi paksakan duduk deketan. Pahalanya 70 derajat lebih afdol. Abdul amal matakrahu alai nufus, karena disertai dengan melawan hawa nafsu. Udah bisa kita duduk deketan, mau nanya sekalimat aja berat. Tapi paksakan nanya sekalimat. Dalam rangka nyambung tali silaturahmi. Pripun Kang kabare, alhamdulillah sehat. Oh udah cakep kalau kita udah bisa kayak begitu. Udah bagus kita muamalah dengan sesama. Nah seperti itu kaitan dengan halal bihalal.